إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Alfiah Ibnu Malik, masih dalam bahasan mubtada dan khobar di bait yang ke 118. Di bait sebelumnya sudah kita sebutkan bahasanya pendapat Jumhur Basrah dan Sibawayh, dan juga disebutkan dalam bait bahasanya yang merofakkan mubtada adalah amil maknawi, yaitu ibtida. Ibtida artinya itu di depan ya amil maknawi dia posisi di, karena mubtada posisinya di depan sehingga dia marfu, itu namanya amil atau ibtida. Amilnya maknawi bukan lafzi. Adapun khobar itu menjadi marfu, amilnya adalah mubtada, dan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan amil mubtada dan amil khobar. Baik, di bait 118 Ibnu Malik rahimahullah ta'ala mengatakan wal khobarul juz'ul mutimul faidah qallahu barun wal aidi syahidah. Ya, kita lihat i'rab bait ke 118. Wal khobaru, ya kita tarkib menjadi mubtada, al juz'u adalah al juz'u sebagai khobar dari mubtada ini. Wal khobaru al juz'u, ya. Wawunya istinaf. Al mutimu sebagai naat, ya, sebagai naat untuk al juz'u. Al juz'u al mutimu, khobar adalah al juz'u bagian al mutimu menyempurnakan al faidah. Di sini ditarkib sebagai mudhof ilaih, ya. Al mutimu mudhof, ini mudhof ilaih. Nah, ini isim sifat ya, sehingga di sini ada alif lam. Dia bisa jadi mudhof, ya. Kemudian kallahu ini seperti biasa ya, ada kaf ya, kaqaulika wa dzalika kaqaulika, bisa seperti itu. Kemudian Allahu lafzul jalal Allah marfu, ini mubtada, barun khobar. Ini contoh mubtada khobar, Allahu barun. Wal aidi, ya, wal aidi mubtada juga, ya, dia marfu dengan tanda dhammah muqaddarah ya, karena isim manqus. Syahidahu, ya. Maka syahidah ini khobar. Ya, sebagai apa? Khobar. Ya, kita lihat penjelasannya. Syahidah sebagai khobar. Ya, jadi tadi lafzul jalalah Allah itu mubtada marfu bil ibtida, sebagaimana telah kita bahas, marfu bil ibtida, tandanya dengan dhammah zahirah ya, di ala akhirih. Kemudian barun khobar dari mubtada marfu dengan ibtida, ya, marfuun bil ibtida, marfu bil mubtada. Ya, sebenarnya di bait 117 kaza ka rafu khobarin bil mubtada. Khobar itu marfu dengan mubtada. Kemudian al-aidi marfu bil ibtida, karena dia mubtada ya, mubtada marfu bil ibtida, tandanya dengan dhammah muqaddarah, ya. Itu alal ya atau ala akhirih, mana amin zuhuriha asiqal, ya, berat, karena isim manqus. Kemudian syahidah, ya, syahidah ini khobar ya, khobar marfu dengan mubtada, tandanya dengan dhammah
dhahirah ya. Ala akhirihi. Ya, di situ waqaf sukun. Nah, di sini musonif menyebutkan bahasanya khobar adalah, jadi khobar itu apa? Ya. Padahal tadi mubtada belum disebutkan ya, hanya beliau menyebutkan bahwasanya macam-macam mubtada ya. Ketika di awal-awal beliau menyebutkan langsung mubtadaun zaitun wa azirun khobar. Ataupun untuk ta'rif atau definisi mubtada, musonif nampaknya belum menyebutkan, hanya sekarang menyebutkan khobar. Nah, yang disebutkan musonif apa itu khobar adalah al-juz'u al-mutimmu, yaitu al-mukmilu lil faedah, yaitu satu bagian yang menyempurnakan faedah. Sehingga kalau hanya semata-mata ini ya, semata-mata definisi dari musonif, maka nanti belum manik ya, belum bisa menghalangi yang lainnya. Kalau definisi dari musonif ini kan khobar adalah al-juz'u al-mukmilu atau al-mukamilu lil faedah. Nah, ini satu bagian yang bisa menyempurnakan faedah dari jumlah ya. Sehingga kalau demikian nanti bisa masuk di situ fa'il. Contoh ada kalimat ini berarti belum manik ya, masih kurang maniknya untuk apa? Ta'rif. Ta'rif itu kan yang bagus harus jami'. Ta'rif harus jami' sama manik. Jami' itu memasukkan semua yang harusnya masuk. Manik mengeluarkan semua yang keluar. Padahal kalau seperti ini, nanti kalau ada kalimat misalnya fa'il ya, koma zaitun. Koma zaitun. Nah, koma zaitun ini maka zaitun ini bisa masuk ke definisi ini. Padahal itu fa'il. Zaitun ada al-juz'u al-mukamilu lil faedah. Zait ada bagian dari satu jumlah yang menyempurnakan faedah dari jumlah. Ya, ketika koma saja belum bisa jadi jumlah, kemudian ada zaid menjadi sempurna. Sehingga berdasarkan definisi ini saja dari musonif, nanti fa'il itu masuk ke situ. Padahal yang dimaksudkan khobar. Ya. Padahal yang dimaksudkan apa? Khobar, bukan fa'il. Ya, ini belum manik kalau semata-mata berdasarkan definisi itu saja. Sehingga ada juga yang mendefinisikan yang lebih bagus, yaitu al-juz'u al-muntazimu minhu ma'al mubtada' jumlatun. Di Ibnu Aqil sebutkan ini definisi yang lebih lengkap. Al-juz'u al-muntazimu minhu ma'al mubtada, ya, ada kata-kata ma'al mubtada, bersama mubtada, yaitu al jumlah. Satu bagian yang tersusun dengannya bersama mubtada ya, yaitu jumlah. Ya. Jadi ada kata bersama mubtada bisa menyusun jumlah gitu loh. Jadi bersama mubtada menyusun jumlah. Sehingga kalau berdasarkan definisi yang lebih lengkap ini, maka fa'il tidak masuk ya. Karena kalau fa'il itu yantazim minhu ma'al fi'li ya, bersama fi'il jumlatun ya. Kalau fa'il dia menyusun jumlah bersama fi'il. Nah, kalau mubtada menyusun khobar menyusun jumlah bersama mubtada. Nah, sehingga itu lebih lengkap ya, lebih jami', lebih manik ya, manik. Ya, sehingga tadi kalau semata-mata seperti itu, maka fa'il bisa masuk.
Nah, akan tapi kita bisa memberi uzur atau memahami kalam dari Ibnu Malik ini jika kita asumsikan atau kita takwil bahwasanya beliau Ibnu Malik itu menyebutkan definisi beserta dengan contoh. Nah, contoh ini menjadi bagian dari definisi sehingga nanti hilang iskalnya ya. Karena contohnya kaulahu barun ya. Maka khobar adalah bagian yang menyempurnakan faedah dari jumlah ya. Seperti pada contoh kalimat Allahu bar ya. Allah yang maha banyak memberi ya. Nah, ini berarti susunannya kan mubtada khobar barun jadi khobar kan, sehingga di sini sudah tidak ada iskal karena sudah contohnya dimasukkan. Jadi contohnya menjadi penyempurna dari takrif ya. Sehingga seolah-olah beliau mengatakan al khobaru al juz'u al mutimu al faidah kaitmami bar fi qaulika Allahu barun ya. Dan syahidah dalam perkataanmu al aiti syahidah ya. Sehingga jadi penyempurna ya. Atau kita katakan tatimu bi al faidah ma'al mubtada ya. Faedah menjadi sempurna bersama dengan mubtada. Kalau seperti ini sudah tidak ada iskal ya, karena sudah takrifnya sudah mani, karena ada kata-kata ma'al mubtada sehingga fa'il tidak bisa masuk. Contoh yang dibawakan saya Ibnu Utsaimin dalam sarannya, beliau mengatakan contoh kalimat Muhammadun al-Qurashi al-Hashimi Rasulun ya. Maka kata Rasul khobar ya. Maka kata Rasul sebagai khobar. Seandainya kata Rasul dihapus ya, sehingga bunyinya Muhammadun al-Qurashi al-Hashimi. Nah, ini tidak al-Qurashi al-Hashimi tidak bisa menjadi khobar karena tidak bisa menyempurnakan faedah. Karena Muhammad yang dari suku Quraisy keturunan Hashim, Bani Hashim. Nah, berhenti. Nah, kemudian apa khobarnya belum ada. Nah, dibawakan contoh oleh musannif Allahu bar ya. Ya, bar yaitu kasirul khairat wal ataya, banyak kebaikan dan pemberian ya, banyak kebaikan dan pemberian sebagaimana diatur 28 Allah berfirman inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barur rahim ya. Sungguhnya kami sebelumnya adalah menyeru ya, innahu huwal barur rahim ya. Syahidnya di innahu wa al baru ar-rahim. Nah, ada di Al-Qur'an seperti itu. Ya, yang artinya yang banyak memberi, yang kebaikannya banyak. Kemudian ada contoh yang lain al-aidi syahidah. Ya. Al-aidi syahidatun aslinya gitu ya. Al-aidi syahidah. Al-aidi jamak dari aidin. Aidin yaitu an-nikmah. Itu an-nikmah. Kemudian aidin jamak dari yadun. Jadi yadun, aidin, kemudian ayati ya. Ayati. Sehingga al-ayati adalah jam'ul jam'i ya. Jamak dari jamak. Karena aidin sudah jamak, dijamakkan menjadi al-ayati. Maka al-ayati ni'am. Maka kenikmatan syahidatun ya, menjadi saksi. Menjadi saksi bahwasanya Allah itu bar ya, bahwasanya Allah itu bar. Allah itu banyak memberikan kenikmatan, pemberian yang banyak ya. Saksinya adalah kenikmatan itu menjadi saksi. Al-ayati yaitu an-ni'am.
Ya karena nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung, ya. Tidak bisa kita hitung. Ini hanya pembahasan berkenaan dengan makna lafaz sebagai tambahan saja. Bahasanya ini contoh yang baik, ya, mencontohkan yang ada faedah yang luar biasa, menyebutkan Allah itu bar, dan nikmat-nikmat itu menjadi saksi bahwasanya Allah itu banyak memberi. Syekh Ibnu Utsaimin memberikan contoh, yaitu udara bernafas. Maka dalam misalnya dalam 1 menit bernafas berapa kali, ya, misalnya 25 kali, bagaimana nanti kalau 1 jam dan seterusnya. Ini tidak terhitung banyaknya kenikmatan. Adapun Ibnu Hisham memberikan contoh, Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyuna. Nah, ini juga contoh yang bagus. Mubtada khobar, Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyuna. Ini contoh untuk apa? Jawaban dari 2 pertanyaan di alam kubur, yaitu man rabbuka, man nabiyuka. Ini para ulama itu beri contoh-contoh yang banyak faedahnya, meskipun pelajaran nahwu tapi ada faedah-faedah yang lain. Nah, ini berkenaan dengan definisi apa? Definisi khobar, ya. Definisi apa? Khobar. Dan beliau memang tidak menyebutkan di sini definisi dari mubtada, hanya menyebutkan definisi khobar saja. Nah, kalau mubtada ini bisa kita definisikan al-ismu al-marfu al-ari anil awamil al-lafziyah, ya. Al-ismu al-marfu, isim marfu al-ari yang kosong, terbebas, anil awamil al-lafziyah, dari amil-amil lafzi. Dan tadi kalau di Ibnu Aqil disebutkan awamil al-lafziyah yang apa? Ghairi zaidah, yang bukan zaidah, dan wama asbaha, dan serupa yang menyerupai zaidah. Sehingga sekali lagi mubtada tidak bisa tidak ada amil atau tidak bisa kemasukan amil yang lafzi, ya, yang apa? Yang ghairu zaidah. Tapi kalau zaidah itu bisa kemasukan, ya, atau menyerupai zaidah, yang di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan bihasbika dirhamun, atau yaitu yang serupa dengan zaidah adalah ruba rajulin qaimun. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.